Saya kayak kurang melihat peran sosok ayah yang sebenarnya gitu. Maksudnya kurang bertanggung jawab gitu, Iya, seperti masih serumah. enggak, saya merantau sekarang sendiri. Iya, itu yang menjadikan Mas Dayat jadi Terus nanya-nanya gitu ceritanya gitu, terus saya disuruh pulang, terus ada apa Bu? Nggak ada apa-apa, pulang ya, saya kangen, kata ibu saya gitu. Saya pulang, terus ternyata ada beberapa proses mau penyembuhan alternatif gitu. Saya dibikinin tumpeng, kayak gitu-gitulah adat-adat kejawen gitu. Terus saya suruh ke tempat kayak saya sebenarnya udah ini Pak Ustadz udah feeling kok ada proses-proses seperti ini ya gitu. Syar'i nggak ya gitu. Ada pertimbangan ke situ gitu. Cuman saya berpikir udahlah lillahi ta'ala, apalagi ini atas dasar orang tua gitu. Ya udah saya datengin kayak itu, terus saya dikasih benda kecil, suruh taruh di dompet, terus ada Jadi eh, jimat ya? nggak paham nih namanya apa. Iya. Terus dikasih air, terus garam, terus sama yang saya ingat banget itu dia niup ubun-ubun saya 3 kali. Itu seingat saya seperti itu Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah cerita sama Robi kalau lambung itu sakit mah datang dari jin juga ya Pak Ustadz? iya. Tuh, percaya nggak? Jadi Pak Ustadz silakan dijelaskan Pak Ustadz. iya, jadi selama ini di proses medis itu asam lambung itu tidak ketemu kausa primanya. Jadi penyebab awal itu nggak akan pernah ketemu. Jadi yang saya amati kalau emah itu rata-rata dari jin, dari ilmu awalnya begitu. Dia diem dulu dia. Nah ilmu ini bisa dari ilmu turunan, rata-rata ilmu turunan dulu dia ngendon di lambung. Nah salah satu ilmu turunan ada yang ngendon di jantung. Nah biasanya seperti itu. Kalau sudah ngendon ini nanti ada reaksi dari luar. Nah kalau ada reaksi dari luar masuk mamanya, biasanya yang di lambung itu naik dia. Dia naik, kemudian mulai sesek seperti yang dirasakan Mas Dayat. Dayat, ya. Mas Dayat. Jadi naik itu pasti ada serangan dari kaki, bisa dari kaki atau dari pokoknya bagian dari bawah. Dia ini pasti naik. Nah kalau ke dokter biasanya ya asam lambung tinggi mamanya. Itu normal aja kalau saya melihat karena memang beliau taunya secara disiplin ilmunya seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi intinya seperti itu. Jadi itu ada makhluk yang di perut kemudian ada serangan masuk dia naik. Dan itu nanti kalau serangannya kendor dia akan pelan-pelan turun. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang nyerang itu lebih pandai biasanya. Nah, serangan lebih pandai itu biasanya dia nanti serangannya di punggung. Dia pos pertama serangan itu di punggung, kemudian mulai serangan itu di kepala. Nah, pada waktu di punggung itulah yang di perut itu kayak dikejar-kejar untuk mau ditaklukkan. Wah, itu yang istilah mulai sampai kemana-mana dia. Dia akan menjadi sakit di tubuh. Jadi dada tuh sesek, kayak nyengkrem dan sebagainya. Semakin ke atas itu semakin kayak kok nggak bisa napas saya seperti itu. Nah itu biasanya dengan ciri punggung sama kepala itu sangat berat sekali. Itu kenapa jin suka bersarang di organ tubuh dalam kita sih Pak Ustadz? Iya, nggak tahu ya. Kalau yang itu saya belum pernah tanya. Oh. Jadi intinya memang itu sudah menjadi kayak pos pertama ilmu keluarga yang di dalam tubuh para anak dan cucunya itu kayaknya itu gitu loh. Jadi pos pertamanya di situ. Kalau ilmu itu nanggung dia biasanya di perut. Ulu hati itu nanggung istilahnya. Tapi kalau dia ilmunya benar itu maksudnya dari sisi keilmuan jin itu benar, dia langsung nongkrongnya di jantung. Jadi memang ada beberapa yang memang seperti itu. Nah bisa aja Mas Dayat ini di jantung ya ada,
Di perut ya ada. Punggung juga sering sakit ya situ-situ. Iya, dada sih yang paling Dada. ini banget, sama kaki berat Sama. banget kalau jalan. Kalau kaki serangan. Oh. Ya, Dan tadi serangan. nggak berhenti betahak dia Pak Ustadz. Iya, Gitu. iya nggak apa-apa. Pak Itu yang Kiki, diulur ada hati. respon nggak? Ini ternyata ada hubungan antara jin. Pengen nanya nih Pak Iya, Ustadz. silakan. Pak Ustadz, itu apa yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Apa gitu? Nggak semua orang kan jin bisa masuk, misalkan kayak Dayat. Mas Dayat ini kan dimasukin jin, ya kan? Apa semua orang jin bisa masuk ke dalam tubuhnya kayak gini, Ustadz? Jin itu masuk biasanya melalui hubungan darah. Hubungan darah itu dari buyut, kakek, ayah, anak, cucu itu bisa masuk dia. Dia terserah mau milih yang mana, itu hubungan darah. Kemudian jin itu masuk melalui perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang tanpa dengan membaca basmalah. Basmalah aja, itu jin pasti masuk. Oke. Kemudian jin bisa masuk melalui lewat tertawa. Itu masuk, tertawa terbahak-bahak itu masuk itu. Jadi memang benar-benar harus diketahui bahwa jin itu masuk di segala arah. Nah, kemudian jin masuk melalui cara berpikir yang selalu suuzon. Masuk itu jin. Jadi apa aja dia masukin. Makanya ada cara-cara Islami yaitu melakukan sesuatu dengan basmalah. Kemudian bicara harus ditata dengan baik. Berpikir yang senantiasa husnudon. Selain itu jin masuk lewat apa? Lewat air putih yang dijampi-jampi ya, tepet. Masuk itu jin. Kalau itu siapapun orangnya. Oke. Iya, karena kalau umpamanya itu dikasih orang berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke air kasih orang. Kenapa harus ke air kasih orang? Kalau kita punya Allah, doa aja pada Allah Ta'ala. Iya. Dan saya interaksinya dengan para ini ya bintang tamu, saya nggak pernah langsung interaksi dengan bintang tamu. Saya interaksinya langsung pada Allah Ta'ala. Saya berdoa memohon. Iya. Karena memang saya nggak punya kekuatan untuk melawan makhluk Allah yang ada di depan saya. Betul. Saya merasa tidak punya kekuatan untuk melawan makhluk yang ada di depan saya. Iya. Karena makhluk itu milik Allah Ta'ala, ya saya serahkan aja pada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nanti mau mengeluarkan atau menunda atau begini, itu hanya Allah Ta'ala. Nah, disitulah jin akan masuk terus-menerus ke orang. Orang semakin banyak orang berbuat salah dosa, semakin jin itu masuk. Oh, Seperti iya, itu. iya. Wow. Makanya agama itu mengajari sesuatu yang selalu baik, bicara Iya, yang sopan, sopan. bicara yang Jangan santun, sakitin seperti hati orang. Ya. seperti itu. Iya, bahwa kita sendiri kayak mamanya cewek nih, kayak Mbak Kiki. Bagaimana tidak menjadikan laki-laki itu mamanya keluar syahwat? Tutuplah pakai jilbab. Itu sampai di situnya loh, dibegitukan oleh Allah untuk menuntun para wanita itu tidak menjadikan syahwat bagi orang lain. Nah, itu kalau yang seperti yang lain-lain, ya itu bisa masuk. Cuma emang nggak pernah terasa. Masuk aja, masuk aja. Nanti suatu ketika orang yang seperti itu biasanya dimasukin akidah, biasanya nolak. Nah itu sebenarnya kerjaan dua. Dia dengan jin itu kolaborasi di situ. Iya. Nah inilah yang makanya ada orang kesurupan karena kolaborasi fisik dengan Iya. jin yang di dalam tubuhnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, lupa membaca basmalah sebelum makan dan minum itu bisa membuka peluang jin masuk ke tubuh kita. Bayangkan jika Anda kerap makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ngamati sih sebenarnya nggak terlalu penuh ya. Cuma jinnya agak ganas-ganas gitu sih kayaknya. Jadi nggak penuh tapi jinnya ganas. Jadi yang mau saya tanyakan begini Mas Dayat. Mas Dayat dengan orang tua, pernah Mas Dayat itu marah dengan orang tua walaupun diem nih? Dengan ayah barangkali, dengan ibu sampai sekarang masih jengkel. Dongkol. Sama bapak. Betul ya? Iya. Nah ini Mas Dayat, kalau Mas Dayat ingin sembuh beneran, Mas Dayat harus minta maaf sama ayah. Bener serius. Ya, Nanti insyaallah. yang di dalam tubuhnya Mas Dayat itu sebenarnya ilmunya ayah yang menyerang. Kayaknya ayahnya punya ilmu deh. Coba diurut-urut kakek-kakek dari sisi ayah punya ilmu nggak? Pernah dengar cerita nggak? Ngomong-ngomong Pak Ustadz boleh tahu nggak kenapa kamu ada rasa dendam atau sakit hati sama ayah atau bapak? Nggak apa-apa. Kalau ingin sembuh, totalitas. Bismillah. Karena semua orang itu bermasalah biasanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu Mas Dayat. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh Mas Dayat. Saya tahu tapi saya nggak mau cerita. Silakan Iya, Mas Dayat. jadi dulu
pada saat SMA Hmm. itu yang sangat berjuang sampai akhirnya saya lulus. Itu ibu saya, Pak. Saya kayak kurang melihat peran sosok ayah yang sebenarnya gitu. Maksudnya kurang bertanggung jawab gitu, Iya, seperti masih serumah. enggak, saya merantau sekarang sendiri. Iya, itu yang menjadikan Mas Dayat jadi jengkel, benci sama ayah begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah nggak benci, Pak Ustadz, Iya, kecewa. benar. Ini alhamdulillah kalau saya cerita, alhamdulillah Mas Dayat bisa bertemu, saya juga ngerti. Mas Dayat, kalau Mas Dayat ingin mengabdi pada Allah Ta'ala, sebagai seorang anak memang tidak boleh berani dengan orang tua, walaupun orang tersebut salah. Paham maksud saya? Kalaupun ayah itu bersalah dengan ibu, nah ini saya ceritain ya. Walaupun ayah itu salah dengan ibu, anak itu nggak boleh ikut membenci ayah. Karena urusannya adalah ayah dengan ibu, dengan Allah. Kalau ayah kurang bertanggung jawab dengan ibu, nanti Allah yang mencatat. Dosanya ada di catatan Allah. Tetapi kalau anak tahu cerita ayah, ayah tidak bertanggung jawab dengan ibu, anak marah sama ayah, anaknya dosa, langsung dosa. Kalau Mas Dayat ini paham, kemudian Mas Dayat saya tanya, Mas Dayat mau minta maaf sama ayah karena Allah? Kalau Mas Dayat nanti jawab mau, itu yang disesak di dada sama yang di kaki dia akan keluar. Hanya itu aja. Paham maksud saya? Iya, paham. Nah, sekarang Mas Dayat paham ya? Mas Dayat, kita seorang muslim. Seorang muslim harus taat pada syariat. Paham ya? Iya, Pak Mas Ustadz. Dayat sebenarnya sudah mulai jalan ke arah yang benar, cuma ada belokan-belokan dikit di mana Mas Dayat kurang paham. Ini saya pahamkan. Bisa Mas Dayat menghormati ayah karena Allah? Bisa insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz. bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Mulai kapan mau menghormat ayah? Mulai detik ini. Mulai detik ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yakin ya Mas Dayat, Allah, kita, ayah, kemudian Mas Dayat ingat, iya saya salah. Saya jengkel sama ayah. Insya Allah saya akan meminta maaf sama ayah saya karena Allah Ta'ala. Jadikan itu doa yang baik. Paham? Paham, Pak Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya malah mau tanya nih. Yang tadi agak, sebenarnya kalau ini kan nggak terlalu sesek. Tapi sekarang enakan nggak? Sekarang di dada. Setelah berniat mau Setelah berniat menghormati. gimana rasanya sekarang? Mendingan. Mendingan. Kaki yang sebelah kiri Iya. atau kayak berat, gitu, benar? Iya, Sekarang gimana? Sekarang. Iya, mendingan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kunci. Sesuatu yang gaib kita bicarakan dengan syariat Islam yang benar, tanpa doa dulu. Tanpa doa, niat karena Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan jawaban. Betul. Mas Dayat, Saya pegang. saya akan doain Mas Dayat, semua ilmu yang ada di jantung, ilmunya orang tua yang memang ini agak kasar, saya akan bantu melepaskan. Kemudian ada kerajaan jin yang ada di punggungnya Mas Dayat sampai ke kepala. Biasanya di situ sakit ya. Iya. Nah, di situ sakit, saya akan mencoba berdoa untuk melepaskan. Dan semua pengobatan-pengobatan yang memang tidak manfaat bagi tubuhnya Mas Dayat, saya akan mencoba untuk melepaskan. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Aminkan doa saya Mas Dayat. Banyak sekali yang keluar Pak Ustadz. Putih cairannya. Dan itu dari lambung semua naik ya Pak Ustadz. Ya, yaitu biasanya ada makhluk yang awalnya masuk melalui mulut, kemudian ngaduk-aduk perut. Mudah-mudahan sekarang perutnya ringan sama dadanya ringan. Mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu sih gimana. Iya, mendingan. Alhamdulillah. 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 Kepalanya ringan sekarang. Iya, mendingan, Pak Punggung Ustadz. mulai ringan. Alhamdulillah. Kaki lebih enakan lagi. Iya, mendingan. Alhamdulillah. Tadi kalau keluar sebanyak itu baru sekali tadi atau memang udah sering Sering banget, hampir tiap hari. tiap hari? Semoga tadi yang terakhir ya. Amin, insya Allah. Amin. Nah ini mau melanjutkan yang disarankan Pak Ustadz tadi.
Kan Pak Ustadz udah doain ya. Dan kamu juga harus memaafkan, minta maaf juga sama Bapak. Aku tuh Pak Ustadz kalau ada cerita anak yang punya dendam sama amarah sama orang tua, deg-degan loh Pak Ustadz kayak kok bisa ya amit-amit punya rasa amarah sama orang tua gimana pun juga. Iya, memang beda sih faktor psikologis kan orang beda ya. Iya. Jadi ya menurut saya nggak apa-apa, yang penting yang jengkel, yang benci kembalilah pada jalan Allah, udah gitu aja. Gengsi nggak kalau minta maaf sama Bapak? Enggak, Enggak. enggak. Pernah minta maaf sama Bapak? Kalau terucap lewat bibir belum pernah. Kasih aku kamera di situ. Nih, biar diucap, biar sembuhnya Nggak usah ngomongin. Minta Harus. maaf sama ayah dulu lewat kamera, nanti Situ. Yuk. nanti ketemu sama ayah langsung. Coba. Gimana Turunkan. minta maafnya dengan kata-kata yang baik, tidak langsung ayah maafin saya, enggak, ayah jika selama ini aku anakmu ini jika aku merasa begini-begini dan jika itu dosa ya Allah di hadapan Allah ya. Saya kan ini manggilnya Bapak aku Kek, minta maaf. boleh saya pakai bahasa Bapak Kek? Boleh, terserah. Boleh, ya. Pokoknya yang pasti, ya, egomu, kesombongan sebagai anak diturunin dulu Pak Ustadz ya. Iya, benar. Nggak boleh Benar. ada sebagai itu. Itu kan jin ya Pak Ustadz yang bikin kita gengsi gitu. Iya, ya, alhamdulillah enggak. Ayo. Iya. Dengan tulus. Assalamualaikum Bapak. Pak. Diucapin. Pakai bahasa ngapak boleh? Nggak apa-apa. Boleh. nggak apa-apa. Iya Pak. Mungkin yang Siki lebih sering mengagungkan biongnya daripada Bapak Kek. Aku minta maaf. Nek, perlakuannya emang jenengan ternyata salah. Udah Kak. Aku minta maaf karena Allah. Aku minta maaf pada Bapak. Iya Pak, lillahi ta'ala. aku minta maaf karena Allah lillahi ta'ala. Maafin aku ya Pak. Maafin aku ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah kasih rezeki lebih, ongkos gitu pulang, kamu mau pulang nggak? Terus sebenarnya tuh tanggal 3 mau pulang. Oh, Udah ngasuhin cuti. oke. Iya, Sudah niat ya? iya insya Allah. Insya Allah. Ya semoga semakin cepat sembuhnya kalau Amin, gitu Pak amin. Ustadz ya. Insya Allah Ketemu ini langsung. sudah mulai keluar semua. Alhamdulillah. Amin. Iya, Iya. makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Kak Kiki ada pesan-pesan terakhir? Enggak. Pak Ustadz, itu juga tuh dulu tuh sama mamanya tuh. Tuh sebelah Pak Ustadz, marahin Pak Ustadz, ceramahin. Ah, 20 tahun. Udah lama ya Kak? Jangan nyalahin aku aja. Tapi udah ya, Kak? Udah. Udah akur. Sebenarnya nggak pernah ada musuhan ya. Cuma kalau orang tua aku yang kayak waktu itu ya gembar-gembor di TV ngomong seperti itu, aku cuma diem aja. Aku nggak mau jawab. Kalau aku jawab, aku sama saja membuka aib orang tua sendiri. Betul. Jadi aku simpen semua sendiri di sini, cuma aku sama Tuhan yang tahu. Udah, tapi walaupun orang tua, sejahat apapun orang tua kita nggak boleh bales, marah, kita diem aja. Itu aku pernah ngerasain. Walaupun anak itu kita juga manusia biasa, ada rasa kecewa. Ada di sini, kecewa sekali. Tapi tetap ya udah kita maafin, kita doain aja supaya dia sehat, dikasih kesehatan, itu aja. Aku cuma bisa doa, tapi kalau untuk ya kecewa aku manusia biasa, masih ada kecewanya, masih ada. Aku Tapi teringat coba untuk betapa Kak Kiki bertahan untuk tidak mengeluarkan satu kata statement pun. apapun enggak. Aku ingat banget itu. nggak mau, aku nggak mau bales, jadi aku diem Aku ingat aja. banget. Diam lebih baik daripada kita apa ya. Jadi juga nggak baik buat contoh buat masyarakat kalau anak sama ibu ada seperti clash apa nggak baik lah, memberi contoh yang nggak baik sebenarnya. Seperti itu.
Ya, makasih Kak Kiki untuk Makasih. ceritanya hari ini. Pak Ustadz, ada tambahan mungkin? Alhamdulillah cukup. Cukup Ya, ya. cukup. Oke, saya ingin menyampaikan ke pemirsa di rumah, kalau tadi Pak Ustadz bisa atau mungkin sudah menyampaikan, kita lupa melafazkan atau membaca basmalah pun itu bisa berakibat fatal. Sebelum kita makan atau minum, jin bisa masuk ke tubuh kita dan juga mungkin bisa merusak, bersarang di organ tubuh kita. Bayangkan jika Anda, sekali lagi saya sampaikan, bayangkan jika Anda sering makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam tubuh Anda?